Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Saudara, judul firman Tuhan pada hari ini adalah jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Saudara, mungkin Anda sadar, mungkin juga tidak sadar, selama hidup berapa banyak kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan seberapa kita bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam renungan pada pagi hari ini kita akan sama-sama lihat perjalanan Paulus, saudara ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 8. Saudara lihat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. 2 masih. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. 5. Dalam menanggung terah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeri lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Saudara, dalam perikop ini menjelaskan tentang pelayanan Paulus ya di Korintus terutama, saudara. Saudara, kalau saudara menyekolahkan anak saudara ya, sampai dia lulus kuliah, saudara, ya. Atau saudara menyekolahkan anak ke luar negeri, saudara ya. Untuk menyekolahkan anak ke luar negeri tentu menguras uang yang banyak, bukan? Untuk menyekolahkan anak ke luar negeri, mungkin Anda perlu mengambil sebagian atau seluruh tabungan Anda, atau mungkin Anda perlu menjual investasi Anda supaya anak Anda bisa bersekolah di luar negeri. Tapi tahukah kita bahwa mungkin anak kita di luar negeri itu kuliahnya asal-asalan, saudara? Berfoya-foya, saudara. Tidak peduli dengan mata pelajaran, saudara. 4 tahun disubsidi oleh ayahnya agar dia bisa lulus kuliah di universitas luar negeri untuk kemudian bisa balik ke Indonesia atau mendapat pekerjaan yang baik. Tetapi anak itu berfoya-foya dan menghabiskan uang dan pulang kembali tanpa ijazah, juga tanpa skill. Bagaimana perasaan saudara dan saya sebagai orang tua? Tentu kita kecewa, bukan? Tentu kita merasa pengorbanan kita sia-sia. Pengorbanan kita yang sudah kita belain dengan menjual investasi yang kita ada, dengan membongkar semua tabungan kita, menyekolahkan anak itu, tetapi disia-siakan. Anak itu pakai berfoya-foya dan pulang tanpa pengetahuan serta tanpa ijazah. Bagaimana perasaan orang tua, saudara? Tentu akan kecewa. Dia merasa pengorbanan yang sudah saya berikan selama 4 tahun dengan susah payah, dengan biaya yang besar, itu sia-sia. Mungkin dia akan berkata, anak tidak tahu diri. Saudara, kalau saudara meminjamkan uang misalnya, kemudian untuk teman usaha, saudara, uang tabungan Anda yang Anda punya tabungan dengan susah payah bertahun-tahun, tiba-tiba teman Anda atau saudara Anda, saudara, minta pinjam dong, saya mau usaha. Enggak dikasih, saudara,
Kalau dikasih, balik gak ya? Akhirnya dikasih dan kemudian uang itu ternyata dipakai untuk berjudi. Dan tentu saja kalah dan tidak dibalikkan kembali. Bagaimana perasaan kita yang meminjamkan uang, saudara? Tentu kita kecewa. Kita merasa sia-sia memberikan bantuan pada dia. Kita merasa sia-sia saya mengorbankan seluruh tabungan saya untuk memberi pinjam pada dia supaya dia berhasil dalam hidupnya. Sia-sia. Tentu kita akan kecewa, bukan? Saudara, mensia-siakan adalah wujud yang tidak menghargai pemberian atau kesempatan yang diberikan, sehingga membuat kita menjadi percuma dan kecewa. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami hal-hal ini. Kalau kita masuk lebih dalam, saudara, Tuhan seringkali kecewa kepada kita, saudara. Berapa kali dia memberikan kesempatan kepada kita, saudara. Berapa kali dia memberikan waktu kepada kita, saudara, tapi kita tidak kita sia-siakan dan kita tidak menghargai atau kita mengabaikan apa yang sudah diberikan. Dengan cara apa kita tidak mengasihi Tuhan? Banyak, saudara ya. Satu, pertama ada cara kita tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Apakah saudara menghargai bahwa Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada saudara dan saya? Bagaimana cara menghargainya? Berbuatlah berdasarkan firman Tuhan. Berlakulah sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Tapi seringkali kita mengecewakan Tuhan, saudara. Seringkali kita menipu. Seringkali kita mungkin mengkhianati orang dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Apalagi bentuk tidak menghargai kasih Tuhan ya. Kita tidak menghargai kesehatan yang Tuhan berikan, saudara. Saudara dan saya diberikan kesehatan, diberikan nafas, tidak pernah kita hargai kadang-kadang. Contoh, saudara, merokok, saudara ya. Saudara, saya pernah ketemu, saudara, seorang pemuda, saudara, anggota gereja, saudara ya. Dia ngerokok, saudara. Saya bilang, jangan ngerokok, itu kan merusak tubuh. Mana bisa Pak Diaken? Mana ada ayatnya merokok merusak tubuh? Nggak ada, saudara ya. Nggak ada, saudara ya. Anda cari di Alkitab nggak ketemu, saudara. Merokok itu merusak tubuh, nggak ada, saudara. Ya. Tapi Anda lihat, kita lihat sama-sama 1 Korintus 6 ayat 9, saudara. 19, maaf saudara. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Saudara, kalau kita merokok, saudara, otomatis akan mempengaruhi kesehatan kita, saudara ya. Dan di rokok, Anda kalau baca stiker di rokok juga mengerikan ya. Merokok, mematikan lah, intinya begitu, saudara. Tapi kita nggak peduli, karena kita suka, saudara. Bukankah kita tidak menghargai kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara? Ada teman juga bicara, enggak tuh, om saya umur 80 merokok tiap hari nggak apa-apa. Itu anomali, saudara ya. Tapi berapa banyak yang terjadi apa-apa ketika dia merokok terus-menerus setiap hari. Dan itu akan merusak tubuh Anda. Sedangkan tubuh Anda dan saya adalah milik Tuhan. Berarti kita tidak menghargai, saudara, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu apalagi kita tidak menghargai Tuhan? Tidak menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di dunia ini waktu sama, saudara ya, semua 24 jam. Tuhan berikan waktu untuk kita. Bukan hanya waktu untuk mencari duit, saudara ya. Bukan hanya waktu untuk kesenangan duniawi, saudara. Tapi waktu untuk Tuhan. Berapa banyak kita spend, kita habiskan waktu kita untuk Tuhan, saudara. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 3.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Telah cukup banyak waktu kamu melakukan yang bukan dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Itu berarti kita tidak menghargai, saudara, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Bahkan juga seringkali kita tidak mau menggunakan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Talenta itu lebih banyak kita habiskan untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Anda dan saya mungkin punya talenta di dalam pelayanan, saudara. Mungkin bisa bermain piano, bisa memimpin nyanyi, bahkan mungkin bisa menyambut tamu dengan ramah, saudara. Punya karakter yang baik, punya bicara yang baik, saudara. Gunakan semua, saudara, untuk melayani Tuhan, saudara. Jangan hanya kita datang, duduk, dengar, pulang, saudara. And besok lupa, saudara, ya, apa yang difirmankan oleh Allah, Tuhan, saudara. Apa yang difirmankan oleh Alkitab. Gunakanlah talenta yang ada, saudara. Ada seorang jemaat, saudara, ya. Dia itu saya tahu dia ahli dalam satu bidang lah, ya, saya nggak bidang sebut namanya. Lalu kita minta dia bantu, saudara, ya. Bantu untuk membangun gereja. Ya. Dia jago desain lah, ya. Bangun gereja. Tolong dong bikinin desainnya. Ya, supaya kita bisa compare dan kita bisa lihat. Tidak mau? Kasih yang lain aja. Dulu saya sudah banyak membantu gereja. Jadi sekarang kasih anak muda lah kesempatan. Benar ya, Tuhan? Benar ya deh? Benar gak? Kesannya benar, saudara. Kasih kesempatan anak muda untuk berkreasi. Itu benar, saudara. Tapi secara tidak langsung Anda menolak pelayanan untuk Tuhan, bukan? Nggak mau, saudara. Banyak juga, saudara, pemain-pemain piano yang kita lihat bagus, nggak mau, saudara. Saudara, mengapa talenta-talenta itu bisa Anda gunakan, bisa Anda maksimalkan di dunia kerja, tetapi untuk pelayanan Tuhan kadang kita tidak mau, saudara. Kadang kita merasa, banyak orang, yang lain aja, saudara. Tapi ketika kita bekerja, kita akan gunakan itu secara maksimal. Kalau perlu kita sampai malam, saudara, ya. Kita bekerja, dan bekerja. Saudara, bukankah kita melupakan kasih karunia Tuhan yang memberikan talenta kepada kita, saudara? Kita sibuk dengan cita-cita, mimpi kita, dan tidak menghargai Tuhan untuk melayaninya. Mari kita lihat sama-sama di ayat 1, saudara, 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, kalau saudara baca dalam kisah perjalanan Paulus di Korintus, saudara, ya, bagaimana tadi di Korintus itu banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, banyak sekali orang-orang yang tidak baik, ya, saudara, ya. Kemudian ketika Paulus masuk dan mulai menginjil di sana, saudara, jemaat mulai berubah, tingkah laku mulai berubah sampai berdirinya gereja, saudara, ya. Dan Paulus selama 18 bulan di Korintus untuk mengembangkan iman, kepercayaan mereka, karakter mereka, dan sebagainya. Sehingga berdirilah gereja di Korintus, saudara. 18 bulan, saudara, Paulus membantu di sana. Dan sesudah dia melihat itu baik semua, lalu dia meninggalkan untuk menginjil di tempat-tempat lain. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sedang berada di tempat lain? Dia mendengar bahwa di Korintus mulai terjadi perselisihan, saudara. Mereka mulai kembali ke habitat lama, saudara. Mereka mulai sombong, mulai berzina, dan bahkan banyak pengajar-pengajar Injil yang mempermasalahkan kerasulan Paulus, saudara. Saudara, kalau kerasulan Paulus diragukan, kalau pengajaran diragukan, itu bukankah kita meragukan Injil yang sejati, saudara? Kalau kita meragukan Injil yang sejati,
bagaimana jemaat bisa kita yakini bahwa Injil Alkitab itu adalah baik dan benar. Sehingga Paulus menjadi sedih, saudara, karena mereka jemaat di Korintus yang sudah mendapat kasih karunia, yang sudah bertobat, untuk kemudian setelah ditinggalkan Paulus mereka kembali ke habitat lama, saudara. Saudara, itu juga sering terjadi dalam diri kita, saudara. Ketika saudara dan saya dibaptis, saudara, kita mulai termotivasi, saudara, untuk rajin melayani Tuhan. Mungkin ketika saudara masih muda, saudara, mungkin saudara juga rajin untuk melayani Tuhan, menjadi guru agama, melayani ini, melayani ini. No, saudara, karena saudara menghargai kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya sudah menjadi tua, apakah semangat itu, saudara, masih ada, saudara? Apakah semangat untuk melayani itu masih ada, saudara? Ataukah sudah mulai meredam dan meredam untuk kemudian hilang? Padahal Tuhan berkehendak kita tetap lakukan pelayanan sebisa kita, saudara. Jangan katakan saya nggak bisa, saudara, ya. Pasti bisa, ya, asal saudara mau, saudara. Saudara, kita lihat di ayat 2. Sebab Allah berfirman pada waktu 2 Korintus 6 ayat 2, saudara, ya. Kita masih di 2 Korintus 6, saudara. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menyelamatkan engkau. Saudara, kalau kita baca tentang Paulus, saudara, tentang kasih karunia yang Paulus terima daripada Tuhan, saudara. Saudara, bagaimana Paulus dulu adalah orang yang berdosa, saudara. Bagaimana Paulus justru dia orang-orang yang memusuhi orang-orang Kristen, saudara, ya. Dan kalau perlu dia bunuh semua, saudara. Hingga pada satu hari, saudara, Paulus ketika di Damsik, saudara, ya, matanya tiba-tiba buta, saudara, ya. Dan untuk kemudian akhirnya dia bisa disembuhkan oleh Ananias. Saudara, bagaimana Paulus yang orang yang demikian jahat, yang demikian kejam, saudara, orang yang membenci dengan orang-orang Kristen, saudara, itu untuk kemudian menjadi orang yang baik. Dan untuk kemudian dipakai oleh Tuhan. Di dalam penderitaan pun dia tetap berjalan di jalan Tuhan. Mengapa Paulus bisa seperti itu? Karena dia menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara, kita lihat yang ketiga, 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kamu tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saudara, di ayat ketiga ini banyak terjadi di antara kita, saudara. Sebab, saya bacakan sekali lagi ya, saudara, ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, saudara, supaya pelayanan kami jangan menjadi sia-sia. Banyak orang-orang Kristen, saudara, baik itu majelis, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat senior, saudara, ya, itu sering membuat jemaat lain tersandung, saudara. Atau bahkan dari tingkah pola dan kelakuannya membuat menjadi batu sandungan, saudara, bagi orang lain. Mungkin kita sadar, mungkin kita tidak, saudara. Saudara, ada seorang berkata, saya percuma ke gereja. Ketika saya ke gereja, saudara, bukan iman saya bertumbuh, tapi saya bertemu dengan oknum, saudara, oknum gereja. Itu yang dengan mudah bisa mencaci maki saya, ngomelin saya tanpa sebab. Saya tidak suka ke gereja. Bukan iman saya bertumbuh, tapi iman saya jadi emosi kalau ke gereja. Diomelin tanpa sebab. Difitnah, disalahkan, saudara. Buat apa saya ke gereja? Saya tidak ke gereja, iman saya bisa lebih baik, kelakuan saya bisa lebih baik daripada jemaat tersebut. Kelakuan saya bisa lebih baik daripada pengurus tersebut, saudara. Saudara, kadang secara sadar, tidak sadar, kita menjadi batu sandungan, saudara. Bagi teman-teman kita, bagi saudara kita, bagi orang-orang lain, saudara. Dengan perkataan, saudara, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, maupun dengan arogansi dan kesombongan kita. Buat apa saya ke gereja?
kalau melihat jemaatnya sombong, arogan, memamerkan kekayaan, tidak peduli. Pernahkah kita begitu, saudara? Bahkan ada yang bilang, aduh, ke gereja tuh ada yang naik mimbar ke gereja itu percuma. Di gereja dia kelihatannya kudus, kelihatannya baik, kelihatannya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi begitu sampai di luar, segala karakternya keluar, saudara. Marah-marah, ngomel-ngomel, ngomong sana, ngomong sini, gosip dan sebagainya, saudara. Saudara, ada satu pendeta, saudara. Ini gerejanya ada di mall, saudara. Ketika dia berkhotbah kelihatannya bagus, saudara. Jemaatnya senang, saudara ya, tepuk tangan, puji Tuhan, saudara. Kasih Tuhan demikian besar. Tetapi saudara, ketika bubaran ya saudara ya, itu kebetulan dia di mall, itu kan harus naik lift, turun saudara ya. Berebutan saudara, antar jemaat satu dan lain berebutan untuk cepat-cepat turun supaya bisa pergi makan dan sebagainya. Dan bahkan saudara, sambil sedikit ngomel, gue udah ngantri duluan, jangan nyelak-nyelak aja lu. Apakah itu jemaat yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara? Lu jangan nyelak-nyelak aja, gue baru lama nih ngantri lift ini. Lu main masuk aja. Dan ketika dia menengok, ada pendeta di sebelahnya, saudara ya. Nah, akhirnya jemaat itu diam. Tetapi saudara, apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini, saudara? Hati-hati saudara, dengan mulut, perkataan, dan tingkah laku kita, saudara. Jangan sampai kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, justru kita sia-siakan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Ketika kita besuk, ayo dong ikut pelayanan. Si A gak ikut, padahal dia senior. Si B juga gak ikut. Gak apa-apa dong, saya jemaat biasa, kenapa saya harus besuk? Saya harus ikut pelayanan. Nah, sadarkah saudara? Mungkin saudara dan saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Buat apa saya ikut besuk? Atau buat apa saya ikut pelayanan? Nih lu lihat nih, si A, si B, si C, itu gak ikut pelayanan. Itu jemaat senior semua itu. Kenapa Anda bujuk-bujuk saya untuk ikut pelayanan? Salah nggak jemaatnya, saudara? Karena dia melihat contoh, saudara. Karena dia melihat kita sebagai batu sandungan, saudara. Untuk membuat orang lain aktif. Untuk membuat orang lain lebih giat, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan kita menjadi batu sandungan. Terutama dari perkataan dan perbuatan kita, saudara. Jangan sampai Allah kecewa telah memberikan kasih karunia yang demikian besar kepada kita, tapi kita implementasikan dengan cara yang tidak sesuai, saudara. Saudara, kita lihat yang keempat, saudara, 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5. Sebaliknya, dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dan berjaga-jaga, dan berpuasa. Saudara, di sini lebih menekan pada menerima dengan penuh kesabaran. Paulus, saudara, ketika kita melihat perjalanan hidupnya, saudara, bagaimana dia banyak menderita, saudara, sehingga diberikan duri dalam dagingnya, saudara, dan bagaimana dia harus masuk penjara, difitnah kanan kiri, saudara, tetapi dengan sabar, saudara, dia melayani itu semua, memberikan yang terbaik semua. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu dia ingin membagikan kasih karunia itu kepada yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sabar, saudara. Menerima dengan sabar, saudara, segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sabar dikatakan mudah, saudara ya, tapi kadang sulit untuk diimplementasikan. Apalagi pada orang-orang yang kita tidak suka, kita benci, kita harus bersabar. Pada orang tersebut, no, tidak, saudara. Paulus, saudara, menaruh kesabaran untuk melayani orang, saudara. Dan dia menerima caci makinya untuk kemudian mengatasinya dengan baik, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara?
Apakah kita sekarang masih jadi orang yang gampang marah, gampang ngomel, gampang gosip, dan lain-lain? Atau kita mulai, ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, ingatlah bagaimana kasih karunia Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Yang berikutnya saudara, ayat ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam kemurnian hati dan kemurahan hati. Saudara, Paulus dalam pengembalaannya setelah dia dicelikan kembali matanya dan dipakai oleh Tuhan, bagaimana dia melakukan pekerjaan dalam kemurnian hati dan juga dalam integriti, saudara. Nah, ini penting, saudara, integritas. Kita jemaat Kristus harus punya integritas, saudara. Jangan kita jemaatnya asal ngomong tapi tidak pernah melakukan. Asal nyuruh tidak pernah melakukan. Kita di sini, saudara, tidak ada yang jadi bos. Kita di sini semua ada sama, saudara. Mungkin saudara dan saya di tempat luar jadi manajer, jadi direktur, whatever. Saudara. Di gereja kita sama, saudara. Kita sama-sama melayani Tuhan, saudara. Ketika ada acara masak, acara nganterin makanan, sama sih itu, saudara. Bukan berarti kita lebih tinggi. Gue ini manajer dari perusahaan. Gue ini dokter. Gue ini sarjana hukum. Tidak ada, saudara, dalam gereja. Semua sama, saudara. Ya, semua sama, saudara dan saya sama di sini. Kita selevel dan kita sama-sama datang untuk melayani Tuhan. Bukan untuk memperlihatkan bahwa saya ini lebih tinggi daripada you. Tidak, saudara, ya. Kita sama, saudara. Di mata Tuhan manusia sama. Baik dia kaya, baik dia miskin. Anda kaya, mungkin kayanya di dunia, saudara. Di hadapan Tuhan belum tentu Anda kaya, saudara. Anda miskin, mungkin miskin di dunia. Di hadapan Tuhan belum tentu Anda miskin, saudara. Jadi di hadapan Tuhan kita semua sama, saudara. Bagaimana tingkah laku, perbuatan dan kata-kata kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketujuh, saudara. Yang ketujuh saya bacakan 2 Korintus 6 ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Saudara, Paulus, saudara, ya, kalau kita lihat bagaimana di dalam kesulitan, saudara, dia tetap memberitakan Injil, saudara. Dengan kekuatan Allah, saudara. Dia tetap memberitakan Injil. Bisakah kita lakukan, saudara? Boro-boro, makan aja susah, ini aja susah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Tapi Paulus, saudara, karena mengingat kasih karunia Tuhan, di mana dalam Alkitab pula juga dikatakan, sebarkanlah Injil, kabarkanlah Injil ke seluruh makhluk, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Dan Paulus melakukan itu, saudara. Dia mengabarkan Injil dengan kekuatan Allah. Seberapa dari antara kita yang sudah mulai berani mengabarkan Injil? Mengabarkan Injil bukan berarti Anda harus jago Alkitab, saudara. Tidak, saudara, ya. Memberitakan Injil bukan berarti Anda harus pandai berkata-kata. Tidak juga, saudara. Memberitakan Injil tidak harus Anda punya mobil, saudara, ya. Tidak juga, saudara. Memberitakan Injil adalah kalau saudara mempunyai hati yang tulus untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan kepada sesama kita, saudara. Dan salah satu pengabaran Injil paling mudah mungkin adalah besuk, saudara. Besuk itu secara langsung kita mengabarkan Injil. Ketika kita besuk dan di rumah itu ada orang yang tidak percaya, kan kita bisa, saudara. Di rumah sakit dan sebagainya. Jadi bisa, saudara, ya. Tidak harus pandai bicara, saudara. Bahkan kalau pandai bicara justru bisa jadi batu sandungan, saudara. Ya. Yang penting dengan hati yang tulus dan kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Kita menghargai. Kita tidak mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Saudara, ada satu cerita, saudara, ya. Ini kejadian benar, saudara. Jadi ada seorang pemuda, saudara, ya. Pemuda di luar, saudara, ya. Dia itu bercita-cita jadi tentara, saudara.
Saya ngelihat tentara itu gagah dan saya mau bela negara. Jadi saya bercita-cita jadi tentara. Saudara, ketika dia mulai dewasa dan sudah cukup usia untuk masuk sekolah tentara, saudara, akhirnya dia diterima masuk untuk menjadi tentara. Di sana digembleng, mental, fisik, terutama fisik, saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Hingga satu hari dia dikirim, saudara, oleh pasukannya, detasemennya itu pergi ke Perang Teluk, saudara ya. Anda tahu Perang Teluk itu terjadi tahun 90-an, 91 ya, 90-an lebih ya, saudara ya. Untuk membantu di sana. Kemudian dia pergi berangkat dengan rekan-rekannya, saudara ya. Ketika dia berangkat dengan rekan-rekannya menghadapi musuh, saudara ya, terjadilah peperangan, tembak-tembakan, saudara ya. Dan komandannya pada waktu itu mengatakan, kita posisi terjepit, kita terdesak, mari kita balik ke camp, kita mengalah dulu, harus balik ke camp, sekarang, saudara ya. Oh, teman-temannya, pasukannya semua yang mendengar itu, mereka mulai balik, berlari-lari untuk balik ke campnya, saudara ya. Tapi pemuda ini, saudara, ketika dia sedang lari-lari, dia melihat temannya jatuh, saudara. Sulit untuk berjalan, saudara. Satu pilihan, satu dilema, nolong jangan. Kalau nolong, ini pasukan musuh sudah mulai datang. Kalau jangan, pemuda ini akan mati ketembak. Dilema, saudara ya. Tapi akhirnya dia bertekad, saya harus tolong. Komandannya bilang, udah tidak punya waktu lagi untuk menolong. Ayo lari. Tapi dia angkat pemuda yang jatuh tadi ya, yang terluka tadi, saudara ya, dia bopong, saudara. Dan tiba-tiba peluru mengenai badannya. Dia jatuh, tersungkur, pemuda yang menolong itu ya. Dia jatuh tersungkur untuk kemudian mati. Sedangkan teman yang ditolongnya akhirnya bisa selamat, saudara ya. Balik ke camp. Saudara, 10 tahun kemudian, saudara, orang tua dari pemuda tersebut, saudara ya, itu akan merayakan hari ulang tahun daripada anaknya yang meninggal di medan perang untuk menyelamatkan temannya, saudara ya. Nah, ketika dia mengadakan resepsi, banyak teman-teman yang datang, saudara ya, seangkatan dia dan tentara semua pada datang ke rumahnya, saudara. Lalu dia lihat teman yang ditolong oleh anaknya, yang membuat anaknya meninggal itu datang juga, saudara. Tapi datang dengan kondisi mabuk, saudara ya. Dengan kondisi ngomong yang ngawur kanan kiri, saudara. Dengan berjalan terhuyung-huyung, saudara, masuk datang ke sana. Lalu orang tua itu kaget, saudara. Ternyata pemuda yang ditolong seperti itu. Ketika dia tanya, ternyata pemuda itu ketika dia selamat, lalu dia keluar dari tentara. Dia tidak mau lagi jadi tentara. Dan hidupnya lalu menjadi kurang baik, menjadi pemabuk, lalu sedikit ngawur kalau bicara dan sebagainya. Orang tua daripada pemuda yang berkorban itu ya kita kenal namanya John. Si John apa saya lupa namanya. Si John ini shock, saudara. Dia kaget, saudara. Inikah pemuda yang anak saya tolong, yang anak saya mengorbankan jiwa untuk orang ini? Orang yang mabuk-mabukan, yang tidak menunaikan tugas dengan baik, orang yang perilakunya seperti ini, yang ngomongnya ngaco-ngaco. Bapak itu kecewa, saudara. Dia kecewa. Dia bilang, seandainya aku tahu bahwa anakku John yang sudah meninggal menolong orang seperti ini, tentu dia akan sangat kecewa. Buat apa menolong orang yang seperti ini? Yang mabuk-mabukan, yang sudah diselamatkan bukannya menjadi lebih baik, tapi jadi rusak. Mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya, buat apa? Bapak ini terdiam dan sedikit terenyuh dan sedikit menyesalkan bahwa anaknya meninggal untuk orang tidak berguna. Saudara, kadang-kadang mungkin kita harus berpikir, saudara. Allah Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus untuk kita, saudara. Dia mati di atas kayu salib untuk penyelamatan dosa kita. Lalu kita melakukan hal-hal yang tidak baik.
Bagaimana Bapa tidak kecewa, saudara? Ketika Tuhan Yesus mengorbankan diri untuk kita semua, saudara, untuk penyelamatan kita semua, saudara, lalu kita semua menjadi orang-orang yang tidak layak untuk diberikan pertolongan. Menjadi orang-orang yang tidak pada tempatnya untuk mendapatkan pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Jangan sampai Allah Bapa menjadi kecewa, saudara. Karena kasih karunia yang sudah diberikan melalui anaknya, saudara. Yesus Kristus kepada kita semua, saudara, disia-siakan begitu saja. Dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna dan bahkan mungkin menyakitkan hati Tuhan. Saudara, keselamatan yang sudah kita terima cuma-cuma, saudara. Tetapi jangan sampai hidup kita berlalu dengan percuma. Amin.